Dengan Tuhan pada hari ini kita bisa ketemu kembali, kita bersama-sama menyampaikan ibadah raya dan bisa online kita tetap percaya bahwa Allah ada bersama kita bersama dengan Bapak Ibu semuanya ada di rumah kita hari ini. Kali ulang kita semua bagi berdiri, kita akan kembali, kita akan tinggikan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah
memuliakan Kamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Secara khusus Engkau hadir di dalam hati kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita dapat berdiri, kita akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita tetap percaya bahwa Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Mari kita ucapkan muliakan Dia. Kita bisa boleh kita ada lagi.
Haleluya. Kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagi santunan. Lalu kita akan berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi ampun. Haleluya. Engkaulah berikan sama pada hidup segalaku. Dalammu di dalammu dalam jiwaku bukan berdiri di tengah badan dalam kebenaran yang kau berikan sampai kapanpun bukan berhenti karena itu selalu menekan hidupku. Katakan kau Engkaulah perisaiku sama pada hidup selepasmu. Firman-Mu di dalamku lemahkan jiwaku bukan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan berhenti karena Yesus selalu menekan bukan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan berhenti karena Yesus selalu Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di penyampaian firman Tuhan yang luar biasa di ibadah hari Minggu ini, di mana kita masih bersekutu bersama-sama di rumah kita masing-masing, dan sekalipun kita masih beribadah secara online dan belum bisa berjumpa muka dengan muka, tapi kita percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupan setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Baik, kita akan awali di dalam doa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna hingga kami ada pada saat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kekasih Tuhan, jemaat GBI Sola Gracia yang hari ini kami boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang aku berani menghadapi kecemasan. Apa saudara? Aku berani menghadapi kecemasan. Orang cemas itu kadang-kadang dibiarkan begitu saja saudara.
Orang takut dibiarkan begitu saja sehingga memperbudak kita, sehingga menguasai hidup kita sepenuhnya, sehingga kita tidak bisa melihat keberadaan Allah nyata bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Mari persiapkan Alkitab bagi saudara masing-masing. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-21. Sudah bagi saudara ya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sekali lagi bagi saudara, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, bersama dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini ada hal yang menarik yang mau saya sampaikan kepada bagi saudara, bahwa ketika kita membiarkan yang namanya kecemasan, membiarkan yang namanya ketakutan menguasai kehidupan kita, bukan persoalan kanan kiri yang akan membuat kita hancur, bukan persoalan kanan kiri yang akan membuat kita lemah, tetapi persoalan kanan kiri itu hanya akan memproses kita sebenarnya, tapi yang membuat kita terpuruk adalah kecemasan. Yang membuat kita lemah adalah rasa takut yang berlebihan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari dua persoalan yang kita mau pelajari. Ada beberapa persoalan yang kita mau pelajari dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Ini berbicara tentang kecemasan. Nah, benar kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecemasan yang dialami oleh banyak orang itu berbeda-beda baik saudara ya. Rasa takut, gentayangan, rasa takut yang hari-hari belakang ini menghinggapi nggak cuma Indonesia, saudara, seluruh dunia dengan kecemasan tentang wabah virus corona. Tapi kita yakin bahwa ada Tuhan yang bekerja luar biasa di balik setiap persoalan yang kita alami. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hasil survei, satu survei berpendapat bahwa ada rasa takut. 40% manusia takut itu karena kecemasan. Bukan karena persoalan-persoalan yang ada, tapi karena mencemasi apa saudara. Terlalu mencemaskan persoalan yang ada, itu membuat orang menjadi lemah. Dikuasai oleh 40% rasa kecemasan akan sesuatu. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merasa takut kepada hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. Tuh. Tidak akan terjadi, tapi kita sudah terlalu mencemaskan akan hal itu. Nah, kecemasan yang seringkali membuat kita lemah, membuat kita terpuruk, membuat kita semakin takut, itu membuat manusia seringkali mengalami kelemahan, sehingga susah untuk bangkit dan percaya serta melihat keberadaan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, berdasarkan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali terlalu takut kepada hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi dan takut terlalu berlebihan. 30% penelitian. 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Ada banyak orang yang gagal di masa lalu membuat kita cemas. Ada orang yang gagal di masa lalu membuat kita terpuruk. Ada orang yang pernah gagal di masa lalu, pernah pacaran, kemudian tersakiti, kemudian gak mau bangkit, mau menikah juga takut dan sebagainya. Ada kecemasan yang luar biasa ketika pernah punya bisnis kemudian bangkrut, mau memulai bisnis yang baru mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada 30% orang takut dikuasai oleh hal-hal yang terjadi di masa lalu. Nah, padahal ada Tuhan di masa lalu dan di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang, ketika saudara dan saya mempercayakan itu sepenuhnya. Nah, 12%-nya adalah manusia takut akan perkara yang remeh. Tuh. Nah, ini jangan kita biarkan perkara-perkara yang remeh itu akan membuat kita mengalami sesuatu kegelisahan yang luar biasa, betul? Pernah saya kasih ilustrasi di gereja, saudara, ada panu, betul? Ketika orang sakit kulit, itu hal yang sederhana, saudara, betul? Nah, itu hal yang sederhana. Sakit panu misalkan di pipi. Nah, orang bilang, itu kanker kulit stadium 4, stadium 5, stadium 10. Gitu. Akhirnya mulai lemah. Padahal itu kalau dikasih obat biasa, juga dikasih salep atau dikasih apa juga sembuh, saudara. Tuh. Itu kan stadium 4. Tapi kalau kita melihat di dalam Tuhan, udah, nggak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga semakin berkembang, semakin wajah kita yang hitam jadi putih. Ya, saya nggak mengajarkan saudara untuk memelihara panu. Artinya,
Artinya bahwa saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara-perkara yang remeh itu kalau kita biarkan akan memperbudak kita sehingga kita lupa akan keberadaan Tuhan. Suami istri mencemaskan hal yang biasa. Bahkan belum terjadi sudah dikhawatirkan. Punya anak. Nanti anakku bagaimana? Di masa susah seperti ini. Seperti ini nanti ke depannya, masa depannya seperti apa? Sekolahnya seperti apa? Gitu. Kita nggak punya pekerjaan tetap, pemasukan kita mungkin sedikit, anak-anak kita bagaimana? Gelisah. Kita lupa ada Tuhan di bahtera persoalan kita. Tuh. Nah, yang berikutnya 10% manusia takut itu akan sakit, akan sakit yang berbahaya. Tuh. Ada sakit sedikit, udah mulai gelisah. Ada orang sakit paru-paru, ada orang sakit liver, sakit apa? Kegelisahannya luar biasa, sehingga hilang pengharapan. Sakit sedikit, mulai berpikir yang aneh, saudara. Nah, yang 8% manusia itu yang bebas dari rasa takut. Ternyata hanya 8% lah. Hasil survei itu mengatakan bahwa orang yang benar-benar lepas dari rasa takut itu hanya 8%. Sisanya yang 92% menguasai kehidupan kita. Ada Tuhan loh, Bapak Saudara. Ada Tuhan yang menguasai hidup kita. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dari perikop ini mengajarkan tentang kita. Lalu Tuhan berkata di dalam Markus pasal 4 yang ke-40. Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu terjadi ketika ada angin sakal terjadi di tengah danau, di tengah danau yang waktu itu ada angin sakal yang luar biasa. Murid-murid lupa. Itu persoalan yang membuat mereka cemas. Wih, angin sakal, bagaimana ini nanti kita bisa terhempas, tenggelam. Mereka lupa, 90% menguasai mereka dengan rasa takut, ada 10% mungkin sedikit saja yang dibiarkan untuk beriman kepada Tuhan. Padahal ada Tuhan Yesus di dalam bahtera persoalan yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sehingga lupa, hidup mereka diperbudak oleh kecemasan, sehingga lupa ada Tuhan yang ada di dalam bahtera persoalan mereka pada waktu itu. Nah, bagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia mengalami ketakutan? Yang pertama, karena kurang percaya. Manusia takut karena kurang percaya kepada Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 40. Yang kedua, mengapa manusia mengalami ketakutan? Karena membiarkan Yesus tidur. Tuh. Kalau Markus pasal 4 yang 38. Mereka kalau ngajak berbincang-bincang dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tidur pasti. Kalau ada yang ngajak ngobrol, gitu, ada yang menyapa Tuhan. Membiarkan Tuhan tidur bukan berarti karena membiarkan Tuhan untuk tidak berkuasa. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari dalam bahtera persoalan kita membiarkan Tuhan untuk tidak hadir berkuasa atas persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya di situ, saudara. Bukan pada Tuhan, tapi pada kita yang membiarkan Tuhan untuk tidak hadir dalam kehidupan kita. Tidak kita undang untuk bersemayam, berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, mengapa manusia mengalami ketakutan? Karena mengapa manusia atau murid-murid Tuhan pada itu mengalami ketakutan? Karena merasa mampu melakukan sendiri. Coba kalau sudah ingat. Murid-murid Tuhan itu hampir mayoritas dalam mereka seorang nelayan yang unggul, saudara. Tahu akan cuaca, tahu akan masa mereka berlabuh, mereka berlayar. Sehingga mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Lupa bahwa ada Tuhan. Jadi ketika angin sakal persoalan yang datang, mereka berpikir bahwa kita bisa mengatasi persoalan ini. Tuh. Ketika sudah punya persoalan, sudah seringkali berbicara, kita mampu mengatasi persoalan ini dengan cara kita. Kita lupa ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagi saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya jangan banggakan diri kita, tetapi banggakanlah karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh kembali. Tuhan harus melakukan sesuatu yang besar. Tetapi persoalannya, segala sesuatu mujizat terjadi adalah didasari kepada rasa percaya. Sehingga ketika persoalan ada dan Tuhan bermujizat, itu ada kesan yang mendalam. Yang akan bertahan lama sampai pada kesudahan zaman. Saudara punya persoalan. Ketika sudah menghadirkan Tuhan dan ada persoalan dan Tuhan tolong, saudara akan mengalami dimensi di mana itu akan berakumulasi
Bertambah berkali-kali lipat kepercayaan saudara ketika saudara menghadapi persoalan yang sama, saudara nggak kerasa bahwa itu persoalan. Terus saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hal yang menarik. Nah, kita akan bahas tentang 3 poin. 3 poin yang menarik yang saya mau sampaikan kepada bagi saudara tentang kita berani mengalahkan kecemasan, menghadapi kecemasan. Yang pertama, ada 3 hal untuk setiap kita agar bisa menang dari rasa takut. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa menang dari rasa cemas, rasa takut. Yang pertama adalah pandang kepada Allah dengan sepenuh dan sedalam iman yang kita miliki. Dengan apa, saudara? Pujian, penyembahan. Haleluya. Pandang fokus kepada Allah dengan sepenuh iman dan sedalam iman yang kita miliki. Melalui pujian, penyembahan, dan pengagungan bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ketika saudara menaikkan pujian itu, saudara fokus memandang kepada Allah dengan sepenuh iman dan sedalam iman yang saudara miliki, sekalipun itu sekecil biji sesawi. Dengan pujian penyembahan, saudara ketika ada persoalan badai, angin sakal, saudara mengatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Membuat Tuhan itu membuat hati kita terpesona karena keberadaan Allah. Sekalipun Tuhan belum tolong loh, saudara sudah merasakan pertolongan itu. Sekalipun saudara belum sembuh dari sakit penyakit, saudara sudah mengalami kesembuhan dalam iman saudara kepada Allah. Saudara nggak punya uang, saudara sudah merasakan bahwa saudara memiliki uang, saudara memiliki berkat yang berkelimpahan sekalipun saudara belum mendapatkannya. Kenapa? Karena saudara memiliki iman yang dalam. Saudara pandang Tuhan dengan iman yang dalam, dengan pujian penyembahan yang terus mengalir dalam hati dan mulut saudara, sehingga ada Tuhan berkuasa sekalipun saudara belum menerima apapun. Iman itu bukan sesuatu dari apa yang kita dapatkan. Orang dikatakan imanmu besar ketika sedang beriman kemudian kita mendapatkan sesuatu. Iman itu justru terbukti kuat dan dahsyat ketika saudara bergumul dan saudara belum mendapatkan sesuatu. Dan ketika saudara belum mendapatkan sesuatu, saudara mampu bersyukur kepada Allah yang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8. Mengajarkan kepada kita, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kalau sudah memandang Allah, saudara tidak akan pernah mengalami kekalahan. Kalau saudaraku, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang dari rasa ketakutan, selain kita pandang kepada Allah dengan sepenuh iman dan iman yang dalam dengan pujian dan penyembahan. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah selain itu, yang kedua, mari miliki hati yang haus lapar akan firman Allah. Membaca, mendengar, melakukan firman Allah. Miliki hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Tuh saudaraku, kalau saudara merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara mungkin belum paham apa isi firman Allah itu. Saudara mungkin nggak tahu dengan isi firman Allah itu. Tapi saudara membaca, saudara merenungkan. Ada Allah di situ, ada Tuhan. Sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk belajar akan firman Allah. Saudara belajar hari ini tentang firman Allah. Mungkin akan tergenapi dan akan menghasilkan buah ketika saudara menghadapi persoalan di masa yang datang. Dengan firman ini semakin bertumbuh. Dan saudara akan mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Wih, aku pernah baca ayat kitab ini. Aku pernah baca ayat ini. Dan aku hari ini dikuatkan karena aku pernah membacanya. Jangan remehkan loh saudara firman Allah. Membaca, mendengar, melakukan firman Allah adalah bagian dari dimensi iman yang membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Bukti, kalau sudah memiliki kedalaman iman yang besar dalam poin yang pertama apa? Ya melakukan firman Allah. Dan melakukan firman Allah dari mana? Dari pendengaran akan firman Allah. Saudara mendengar, saudara membaca, saudara merenungkan. Pasti saudara akan suka melakukan firman itu. Seperti seorang anak.
seorang anak dikatakan menurut kepada orang tuanya kalau apa? Ya kalau dia melakukan perintah orang tuanya, nak tolong belikan minyak, nak tolong itu disapu, nak tolong itu dilap, nak tolong belikan gula di warung, nak tolong belikan garam di warung. Dan yang dilakukan oleh seorang anak, ya Bapak, ya Ibu, saya berangkat. Itu akan mengalami sesuatu yang besar ketika orang mau melakukan firman Allah, mau melakukan perintah Allah, di situ ada penyertaan Allah. Orang berpikir, kok seolah-olah ini persoalan belum selesai, seolah-olah Tuhan jauh, kok gak ada pertolongan, gak ada penyertaan Tuhan. Kenapa sih? Iya, karena saudara tidak melakukan firman, sehingga tidak ada tudung kemuliaan Allah, tidak ada perlindungan Allah, tidak ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara kemanapun saudara melangkah. Tidak ada kuasa ilahi yang menyertai saudara. Kenapa? Karena saudara tidak mau melakukan firman. Tapi kalau saudara mau melakukan firman, maka ada penyertaan kuasa Allah menyertai saudara sampai akhir zaman. Apa saudara yang kedua supaya kita bisa mengalami kemenangan menghadapi kecemasan dan ketakutan? Firman Allah. Mari membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Harus lapar akan firman Tuhan. Hari-hari belakang ini persoalan banyak saudara. Kesusahan di mana-mana. Wabah virus corona membuat orang kehilangan pekerjaan. Wabah virus corona membuat orang kehilangan mata pencaharian. Keuangannya menipis. Banyak yang sakit. Banyak stres, depresi, dan lain sebagainya. Gereja pada tutup, nggak bisa bergereja lagi. Tidak bisa kemana-mana. Tapi percayalah bahwa semuanya itu ada di dalam rencana Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam keterbatasan yang ada di sekeliling kita hari-hari belakangan ini. Saya merasakan penyertaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita diberkati Allah. Di masa yang susah ini. Kalau sudah diberkati Allah, sudah harus memberkati orang lain. Itu bagian dari pengejauhan tangan kita melakukan firman Allah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan atas kecemasan dan ketakutan. Yang ketiga, selain kita memandang kuasa Allah dengan sepenuh iman dan iman yang dalam dengan pujian penyembahan. Yang kedua, kita harus lapar akan Tuhan dengan membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Yang ketiga, mari kita berdoa, berserah kepada Roh Kudus. Berdoa, saya didengar Tuhan. Masih ingat khotbah saya beberapa waktu lalu. Kalau saudara mengampuni terlebih dahulu kesalahan saudaramu. Berdoa sungguh-sungguh. Berserah kepada Roh Kudus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Apa saudara? Janganlah kamu khawatir. Tentang apapun juga. Wabah virus corona. Saudara kehilangan mata pencaharian mungkin. Keuangan saudara menipis mungkin. Saudara tidak memiliki apa-apa mungkin. Mungkin masih sakit dalam hari ini, hingga hari ini mungkin. Tapi Alkitab katakan dalam Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang tidak bisa mengalami pertolongan Allah, doa kita juga tidak punya kuasa kalau saudara tidak mampu bersyukur di tengah-tengah persoalan ini. Betul? Namun saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar sungguh-sungguh bahwa di dalam kehidupan kita, berdoa juga menjadi bagian yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Saya sama anak, sama istri kami berdoa setiap hari. Jam-jam doa siang, jam-jam doa malam kami berdoa. Di dalam doa itu ada kuasa. Ada kecemasan itu hilang. Ada sesuatu yang membuat kita nyaman. Saudara tahu nggak? Ketika saudara berdoa, saudara sudah membawa relasi intim. Ada cinta mula-mula saudara dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa kepada Allah, Tuhan hadir dalam hati saudara. Sehingga ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, hubungan saudara akan semakin diperbaharui hari lepas hari. Kecemasan itu berlangsung hari lepas hari, semakin surut, semakin hilang, bahkan lenyap. Ketika saudara membangun hubungan yang intim dengan Allah. Doa membuat kita semakin kuat. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Saudara berdoa kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Betul?
Yesus mati di atas kayu salib buat siapa, saudara? Kalau tidak hanya untuk menolong saudara. Salah besar kalau saudara nggak percaya dan nggak beriman kepada Tuhan. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib sampai tubuhnya dicabik-cabik, bahkan diberi paku mahkota, diberi mahkota duri, tangannya dipaku, diludahi, dicambuk, sampai berdarah sedemikian rupa. Buat apa kalau tidak untuk mendatangkan mujizat buat saudara? Buat apa kalau tidak punya kerinduan untuk menolong saudara dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan? Buat apa? Kalau Tuhan mati di atas kayu salib, buat apa kau tidak melakukan semuanya itu? Kecuali saudara meminta kepada Allah dan Tuhan tidak tolong, layak, sah-sah saja kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib. Tapi dia sudah membuktikan bahwa dia mati di atas kayu salib, tujuannya adalah supaya mujizat boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Berdoa dan berserah kepada tuntunan Roh Kudus akan membuat saudara semakin hari semakin berkelimpahan damai sejahtera. Ketika saudara disakiti orang, saudara bisa mengatakan, aku mengampuni. Mengampuni. Dan apa saudara? Dan melupakan. Itulah yang engkau lakukan. Supaya ku kan mengampuni. Dan melupakan. Saudara mengampuni, melupakan kesalahan orang. Saudara akan mengalami sesuatu yang besar. Kecemasan boleh ada, tapi jangan diberi kesempatan untuk memperbudak saudara. Wajar orang cemas, orang takut, wajar. Tapi kalau kecemasan menguasai hidup saudara, dan rasa takut menguasai hidup saudara, saudara tidak bisa melihat ada Tuhan dalam bahtera persoalan saudara. Saudara tidak akan bisa melihat mujizat boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan bisa melihat pertolongan Allah nyata dalam kehidupan saudara. Mari hilangkan kecemasan itu dengan terus bersandar kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam setiap waktu. Fokus dengan iman yang benar. Rutin, haus, lapar akan firman Allah dengan pujian penyembahan yang benar. Berdoa dan serahkan hidupmu dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang membuat kita hidup berkemenangan dan buat kita damai sejahtera itu ada intinya adalah tidak berbuat dosa. Coba saudara bayangkan, apa yang buat orang cemas? Karena dosa. Dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, dosa korupsi, dosa apapun. Kalau itu bertahta dalam kehidupan kita. Dosa akar pahit, dosa iri dengki. Dan itu berkuasa atas hidup kita. Tidak ada pertolongan Allah. Tidak ada damai sejahtera. Kecemasan justru ia berkuasa atas kehidupan kita. Mari bertobat. Mari bangun hubungan yang karib dengan Allah. Mari sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan supaya kecemasan, rasa takut itu hilang daripada kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada setiap kita. Ketika kita percaya dan mengagungkan Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa saudara? Cinta Yesus sampai selama-lamanya. Maju terus di dalam Tuhan. Tetap bersandar kepada Allah. Karena kita percaya, kita cakap menanggung segala perkara dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar firman itu jatuh ke tanah hati kita dan berbuah lebat. Sehingga kita boleh tinggal terus dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir. Baik di rumah masing-masing, dimanapun berada. Kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami mau belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami mau menghadapi kecemasan ini dengan belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Kami mau pandang Yesus dengan sepenuh iman, dengan iman yang dalam melalui pujian, penyembahan, dan pengagungan bagi Tuhan. Kami mengalami kemenangan dari kecemasan itu dengan haus lapar akan firman-Mu. Dengan membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Dan kami mengalahkan kecemasan ini dengan terus berdoa. Dan meminta Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi jemaat yang ada di rumah.
di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sakit, saya mau berdoa bagi saudara. Arahkan tangan saudara. Saya dan saudara berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit, dijamah Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Yang menghadapi resesi ekonomi, masalah keuangan apapun. Tuhan, Engkau jamah. Yang mengalami masalah rumah tangga, Engkau memberikan pemulihan. Apapun persoalan, sakit penyakit, sakit kepala, sakit jantung, diabetes, liver, sakit asam urat, sakit apapun dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Allah berkuasa atas semuanya. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa, bahkan mengangkat segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biar Roh Kudus terus mengajar kami, mendidik kami, meneguhkan kami, supaya kami boleh tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Maju terus di dalam Tuhan. Mari raih kemenangan dengan kemenangan. Dan jauhkan hidup saudara dari kecemasan dengan bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di pekabaran Injil di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, membangun iman kita semakin bertumbuh. Di pengumuman pada hari ini yaitu bersama selamat ulang tahun kepada Ibu Ika, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua kepada Kak Tika, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Juga Mas Randy, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya dengan bertambahnya umur semakin terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, tempat selanjutnya yaitu ibadah minggu depan tetap dilakukan secara online. Jadi tetap Bapak Ibu tetap di rumah saja, kita akan bersama-sama beribadah secara online. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita semangat bagi berdiri. Haleluya. Bersama-sama dengan keluarga kami, meskipun kami belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami bersyukur di rumah kami masing-masing, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat minggu ini, buat kebenaran yang sudah disampaikan, buat kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah kami semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap ada di dalam ucapan syukur dan henti-hentinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami minta tangan kasih Tuhan saja yang menghentikan wabah virus corona ini semakin menyebar Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kekuatan kami. Lindungilah semua rakyat Indonesia, pemerintah yang bekerja keras untuk terus menanggulangi wabah virus corona. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, di medis, mereka yang bekerja di garis depan untuk
terus mengusahakan kesembuhan bagi para penderita. Tuhan lindungi dan Tuhan tetap memberkati mereka. Makasih. Berdoa bagi seluruh gereja Tuhan yang ada atas bangsa ini, biar diberkati, biar gereja tetap bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi GBI Sola Gracia Solo. Tuhan Kau berkati, kiranya jemaat semakin hari semakin kuat di dalam iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa semua jemaat pun diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, dalam segala hal mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk bisa bertatap muka secara langsung dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau berkati semua yang menyaksikan video ini secara langsung di rumah mereka masing-masing. Biar tangan kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, melindungi semua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon berdekat daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, kembalilah Engkau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan Engkau, senantiasa Engkau bahagia, senantiasa hidup rukun di dalam keluargamu, senantiasa menjadi berkat dimanapun Engkau berada, senantiasa hidup di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih anugerah rahmat kesetiaan dari Allah Bapa senantiasa ada di dalam sepanjang kehidupanmu, yang mengurapi kau dengan pengurapan baru setiap hari kau alami di dalam roh jiwa dan tubuhmu. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan dengan tanganmu di dalam kehendak-Nya. Tingkat-tingkat langitnya dibukakan bagimu, mencurahkan menjadi berkat atas hidupmu. Maka diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, keluarga, anak, cucu keturunanmu diberkati, batu adonanmu diberkati, perbendaharanmu diberkati, kekuatan kesehatanmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, pendidikan studimu diberkati, laut lahap, laut pengirit, laut pelompat yang memakan habis dari hasilmu. Tuhan menghalaukan dari tengah-tengahmu, bahkan sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah saatnya yang mengangkat engkau terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan naik dan tidak turun karena tangan kasih-Nya menopang kau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Dia akan kembali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang menerima berkat-Nya kita katakan bersama, amin. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.